Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan akhir surah Toha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Shadaqallahul azim. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Masya-Allah, alhamdulillah ya. Puan-puan, tuan-tuan, akak-akak dan juga rakan-rakanku yang sebaya, hari ini Ustazah ada rasa terpanggil untuk mengisi satu slot di hari Jumaat yang biasanya Ustazah akan buat perbincangan tentang tadabbur kisah Qurani, ya, tadabbur kisah Qurani. Jadi Ustazah bercadang insyaAllah Jumaat hadapan kita start lagi tadabbur kisah Qurani. Kita habiskan perbincangan tentang kisah Nabi Musa yang belajar kepada seorang hamba Allah yang saleh yang disebut di situ dalam tafsiran, yaitu Khadir, ya, Khadir alaihi salam. Dan untuk rancangan ke hadapan ada beberapa rakan-rakan yang meminta saya untuk mengisi kelas hadis seperti mana yang saya biasa buat kelas hadis hari Jumaat dulu offline di Rami. Mereka dah mula rindu dengan kelas hadis, ya, mungkin kerana perbincangan tentang kisah Al-Quran itu sudah ramai dijalankan oleh beberapa akademi, kan, beberapa institusi ataupun secara pribadi para ustaz ataupun ustazah. Jadi Ustazah menerima cadangan-cadangan itu kalau memang dah ramai para ustaz, ya, ataupun ustazah yang mengajar tentang kisah, maka mungkin selepas kisah Qurani bahagian
Khadir dengan Musa alaihissalam habis, Ustazah akan cuba untuk mengisi pada setiap hari Jumaat itu perbincangan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan timbul rasa cinta dengan meneladani ketinggian akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Mungkin Ustazah akan mengambil sisi itu karena sebetulnya Ustazah juga amat suka dengan hadis Nabi, tapi karena sudah sibuk mengkaji tentang permasalahan-permasalahan hari ini terkait dengan solusinya menuju Quran dan dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW, maka perbincangan secara spesifik khas sunnah Nabi saja itu akhirnya Ustazah tak jalankan. Tapi setiap perbincangan tentang apa saja Ustazah akan masukkan hadis Nabi untuk sebagai penjelasnya. Cuma yang diharapkan audiens adalah perbincangan secara spesifik tentang hadis Nabi. Mungkin nanti Ustazah akan cari mana-mana hadis yang boleh membuat kita semakin dekat dengan Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan sentiasa berharap paling tidak ya untuk berjumpa dengan beliau di hari akhirat nanti, walaupun tidak tampil-tampil jua dalam mimpi kita. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, hari ini saya berhasrat nak membincangkan tentang Al-Quran surah Thaha ayat yang ke-132 mengenai solat, ya, mengenai solat. Saya terpanggil, ada banyak alasan di sini ya untuk menjelaskan ayat ini. Tapi hal yang paling utama melatar belakangi saya untuk menjelaskan adalah keluarga saya sendiri, anak-anak saya, suami saya, ibu ayah saya. Jadi perbincangan kami tentang solat mungkin sudah tak seperti dulu, ya jalankan apa adanya, tapi sudah mulai agak menanjak sedikit, dan itu perlu satu perjuangan sehingga kami merasa terpanggil untuk membincangkan tentang masalah anak-anak. Ada yang sudah bertanya, Ustazah kelas malamnya tak mula lagi ke? Ustaz, kelasnya sudah start ke atau belum lagi? Ustazah tak mulakan lagi kelas untuk pihak dewasa karena sekarang Ustazah tengah berada pada situasi di mana anak sekarang sudah mulai, ya, dah lama kan PDPR kan, pendidikan dalam rumah. Jadi saya melihat gelagat, watak, sifatnya itu sudah mencerminkan dekatnya anak saya kepada masa puber, ya, masa nak menuju akil baligh, sehingga saya melihat ada satu yang mesti dalam diri saya dulu kena berubah. Saya melihat bahwa pada diri pasangan saya dulu yang kena berubah sebelum saya menginginkan hadirnya zuriat yang dengan rela hati, dengan keikhlasan hati, dengan keperluan hati solat di hadapan Tuhannya. Masya Allah. Jadi ibarat kata pepatah, ya, barangkali Anda boleh memaksa seekor kuda untuk terjun ke dalam sungai, tetapi barangkali Anda tidak akan mampu untuk memaksanya meminum air sungai. Demikian juga barangkali kita juga boleh memaksa anak kita untuk solat pada awal waktunya atau pada tiap-tiap waktunya, tapi tidak bagi kita untuk mengharap anak kita dengan ikhlasnya menegakkan solat di hadapan Tuhannya, ya. Sebab kita sekarang itu bila sudah hendak mendidik anak atau generasi
saat ini untuk mau dekat dengan Tuhannya, hakikatnya kita bukan berbincang tentang jasad anak yang patut digerakkan untuk takbiratul ihram, untuk ruku, untuk sujud, untuk duduk bersimpuh. Bukan, tetapi hakikatnya kita berbincang tentang masalah jiwa anak. Dan berbincang tentang jiwa anak itu lebih susah daripada berbincang tentang bahasa badan anak itu sendiri. Ya, jadi kita boleh ya membentuk apapun adonan, ya jenis roti macam mana pun selagi adonan itu ada di tangan kita. Tetapi yang namanya kepuasan rasa yang dimiliki oleh para pembeli atau customer, tak boleh kita nak paksakan bahawa semua adonan kita yang terbentuk dalam roti-roti yang cantik, yang terhias indah, itu sedap dirasakan oleh semua customer. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, saya cuba untuk membacakan dulu ayatnya, dan harapnya saya cuba juga untuk meluruskan sebahagian kalangan parenting yang mungkin agak silap dalam mengambil bahagian ayat ini kononnya sebagai dalil dalam pendidikan anak untuk solat itu amat susah untuk mengajar anak. Tapi dari sisi mananya susahnya itu perlu untuk dijelaskan agar tidak keliru dalam menafsirkan ayat ini. Surah Taha, surah kebahagiaan ya, ayat yang ke-132. Sila dibuka Al-Qur'annya atau silakan didengar bacaan suara ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kalau ikutkan pada terjemahannya, wa'mur dan perintahkanlah, ahlaka keluargamu, bis-salah untuk melaksanakan salah, wastabir dan hendaklah engkau berusaha untuk berbanyak-banyak sabar ya, alaiha di atas menjalankan salat. La nas'aluk, ingat, kami tidak meminta kepadamu rizqan, rizki. Nahnu narzuqu, sebaliknya kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu jika kamu tetap dalam keadaan sabar di atas salat itu. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Puan-puan dan tuan-tuan, kalau saya misalnya terjemahkan, dan perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan salat dan kamu bersabarlah di atas menjalankan salat itu, kami tidak meminta rizki kepadamu, tetapi kami yang akan berikan rizki kepadamu, dan kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Agaknya dengan terjemahan ini ada rasa tak? Tanpa menggunakan kaedah penafsiran, tanpa ada penguasaan terhadap bahasa Al-Quran, mungkin terasa hambar dan bahkan kita akan silap dalam beristidlal, dalam mengambil sebuah dalil untuk jas sebagai solusi atas permasalahan. Kita kena bezakan teks dan konteks. Ya. Kita kena bedakan teks dan konteks. Oke, saya contohkan terkait teks dan konteks. Jika teks dalam Al-Quran itu dicontohkan adalah mengenai kisah ya seorang Nabi Allah, wa ayyuba idznada rabbahu
anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin warqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Kita kena tahu teks itu berbincang tentang siapa? Tentang Nabi Ayub. Konteksnya ketika itu apa? Konteksnya ketika itu sakit. Dan ingin tahu sakitnya apa kan Nabi Ayub? Konteks itu dijelaskan dalam bentuk teks, di mana Allah mengatakan hadza mughtasalun baridun wa syarab. Kata Al-Imam Ibnu Ashur ketika menafsirkan ayat ini, sungguh cantik. Allah tidak menyebutkan kata air, tapi Allah menyebutkan fungsi air, dan air itu dikatakan sebagai mughtasal, ya, sebagai media untuk mensucikan diri, untuk mandi, untuk bersih-bersih, yang sifatnya itu barid, sejuk. Kenapa dikatakan sejuk? Kenapa Allah tak kata hadza mughtasalun wa syarab? Kenapa disebut barid? Supaya kita tahu konteks penyakit Nabi Ayub adalah penyakit fisikal, yaitu penyakit demam panas. Maka dalam kaidah kedokteran, ketika anak saya sakit demam tinggi 41 derajat, saya pergi ke klinik. Klinik itu namanya Klinik Zubir. Dan ketika sampai di klinik itu, segera dokternya memerintahkan kepada pelayannya segera mandikan anak ini dengan air pipe, air sejuk. Ketika itulah saya dapati anak saya turun menjadi 37, hampir 37 poin berapa badannya. So, inilah penyakit jasad yang kita kena merujuk kepada dokter karena dia tahu penyakit jasad. Dan konteks penyakitnya ini diketahui, yaitu dengan kata barid. Maka siapa yang demam tinggi, dia kena mandi. Mandinya bukan air panas, air sejuk biasa, bukan air suam, air biasa, air sejuk. Dan lepas itu diminum air sejuk itu. Air itu adalah simbol fisikal, entah dibuat untuk mandi, untuk minum, itu adalah perubahan secara fisikal, ya. Karena konteks Nabi Ayub itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ashur adalah sakit panas akibat daripada luka cacar, luka-luka bisul-bisul dalam badannya, panas dalam sehingga menimbulkan al-aqrah, yaitu luka semacam bisul-bisul begitu, penyakit kulit dari dalam panas. Macam anak kita kan, kalau kena cikempok dia akan panas tinggi dulu baru akan keluar penyakit itu, ya. Jadi itu perlu kita ketahui, maka kita rujuk dokter, karena demikianlah perubatan itu, ya. Kalau ceritanya Nabi Ayub itu terkena penyakit jiwa, Allah tak suruh menggunakan air, tetapi kalau penyakit dalaman, Allah telah menjelaskan bahwa obatnya adalah Al-Quran dengan dalil yang begitu jelas dalam Al-Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur. Dan berobatlah dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu menciptakan persepsi-persepsi yang baik tentang kehidupan. Dan persepsi ini Rasulullah SAW telah menjelaskan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan kaum mukmin. Apa yang menakjubkan? Allah ketika dia ditimpa yang namanya sarab, kenikmatan, dia bersyukur, maka kesyukuran itu menatijakan kebaikan untuknya, ditulis pahala untuknya. Tapi ketika dia ditimpa dharra, lalu dia bersabar, yaitu musibah, lalu bersabar, maka dia mendapat kebaikan, ditulis pahala juga. Oke, jadi kalau Al-Quran sudah mengatakan bahwa jika sakitmu itu ada di dadamu, dalam jiwamu, dalam hatimu, Allah katakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, dan jawabannya wa shifaa'un lima fis sudur. Ini kalau kita buat kajian secara objektif terhadap penyakit dalam Al-Quran, ya. Dan ketika orang terkena penyakit jiwa juga, dia boleh berobat dengan Al-Quran,
dia juga boleh menggunakan pendekatan makanan-makanan untuk keselesaan jasad sementara, untuk jaga keselesaan jasad dulu agar tak binasa, seperti perintah Allah kepada Maryam, kulu washrabi wa qarri aina. Ya, baik, ini teks dan konteks. Sekarang kita akan bincang tentang teks dan konteks mengenai sholat. Ya, Ustazah bagi tajuk di situ adalah tentang adakah atau sudahkah anakku sholat. Saya merujuk kepada kata anakku kerana semasa DPR ini saya tidak mengisi kelas mana-mana, hanya mengisi kelas untuk bersama anak saya. Betapa anak saya sudah menunjukkan ciri-ciri menuju masa puber. Dia sudah berusaha untuk mencari identiti diri, sehingga sudah ada semacam penentangan, sudah ada semacam ketidakpuasan. Dan kami sebagai parents berfikir, apa yang patut untuk saya lakukan? Apa bentuk ikhtiar pilihan terbaik saya sebagai seorang parents? Adakah saya hanya menggantungkan sistem pembelajaran itu kepada sekolah melalui kelas online atas nama PDPR? Itu yang membuat saya berfikir tentang anak saya. Bukan anak saya itu anak yang soleh, bukan anak saya itu anak yang sudah best gila, bukan anak saya itu anak yang lebih baik daripada anak-anak yang di luar. Mungkin saya lebih melihat anak-anak di luar jauh lebih baik daripada anak-anak saya. Ya, karena itu apa yang saya lakukan pada anak-anak saya, mungkin ada sebagian anak-anak di luar sana yang hampir mirip dengan karakter anak saya. Sudah mulai disuruh angkat suara sedikit, ya. Ada yang lebih juga, ada yang anaknya disuruh sudah mulai membantah, ada yang diputuskan media sosialnya sudah mulai mengamuk, ada yang sudah mulai membanting pintu, ada yang ketika diperintahkan untuk beribadah khususnya salat sambil malas-malasan turun untuk salat berjamaah, tunggu ibu bapaknya dikejutkan tak bangun-bangun jua, sudah masuk tandas pun lama tak keluar, sudahlah nak solat pun masih mengantuk, nak disuruh zikir pun mengantuk, menguap ketika solat. Allahu Akbar. Ini adalah anak-anak hasil daripada pengaruh suasana atau lingkungan hari ini. Jika lingkungan saya ketika saya lahir itu masih murni, belum ada gadget, belum ada TV, belum ada benda apa-apa, hanya happy bersama alam, cari makan terus, petik buah dekat pokoknya, susah senang tanggung bersama, tidak ada beban, sekolah sehari pun cuma 3 jam, guru-guru pun tak pandai-pandai sangat sehingga tidak ada target, belajar apa adanya, ada buku alhamdulillah, tak ada buku jawaban salah pun biasa. Jadi sangat berbeza dengan konteks hari ini, di mana anak-anak hari ini sebetulnya bukan berjalan atas pikiran mereka, tapi atas tekanan-tekanan dan target-target yang dipasang oleh parents. Betul ya? Betul. Jadi ketika saya mentasmik anak saya yang paling kecil itu ya untuk menghabiskan surah Taha, pandangan saya jatuh pada ayat yang ke-132 di sini. Wa'mur ahlaka bis-salah, ya, bis-salah. Jadi sekarang ini pendidikan yang kononnya bertujuan untuk menjaga kesucian fitrah, dan kesucian fitrah itu adalah wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah itu adalah kecenderungan anak-anak untuk sentiasa menghadapkan wajahnya kepada Tuhan Sang Pencipta dalam bentuk ubudiyah yang sempurna. Jadi kalau ini menjadi tujuan pendidikan, mengapa saya tidak mendapatkan ya tujuan ini? Jadi saya berusaha untuk
menambah baik ya sistem-sistem pendidikan yang sudah ada melalui analisis ataupun kajian-kajian mengenai ayat-ayat Al-Quran, bagaimana cara untuk menjadikan anak-anak kita itu mahu melaksanakan solat karena tuntutan daripada hati nuraninya, bukan seperti kuda yang dipaksakan oleh pemiliknya agar mandi sehingga ditolak dan diterjunkan ke dalam sungai. Tapi ketika dipaksa untuk minum, kuda itu tak mau. Saya tak mau macam itu anak-anak. Ya, jadi Puan-puan dan tuan-tuan, coba perhatikan ayat ini. Adakah ayat ini menjadi solusi atas permasalahan anak-anak kita hari ini, atau bahkan mungkin nanti kita sendiri yang serba bersalah di hadapan ayat ini? Bukan anak kita yang bersalah sebetulnya, tetapi kita sebagai pendidik yang masih belum melengkapkan lagi hak Allah, hak untuk diingati, hak untuk ditaati, hak untuk disyukuri. Oke. Perhatikan baik-baik ayat di sini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu itu. Keluarga di sini kata Al-Imam Ibnu Ashur merujuk kepada kata azwaj, yaitu pasangan. Suruhlah, perintahkanlah pasangan kamu bisalah untuk salah. Kalau saya memerintahkan suami saya untuk salat. Kalau suami saya perintahkan saya untuk salat. Tetapi kenapa disebut kata ahl? Karena konsekuensinya bila kita memerintahkan pasangan kita selepas kita salat, kita perintahkan pasangan kita untuk salat, dia akan mengarah kepada anak-anaknya. Maka dalam tafsiran dikatakan al-ahlu itu adalah keluarga. Ya, termasuk pasangan, termasuk anak-anak. Bila kita terjemahkan wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu. Kalau kita perintahkan istri kita, ya, maknanya istri nanti akan perintahkan anak-anak dia. Ya. Kalau yang suami perintahkan, kalau yang istri perintahkan suaminya, karena mungkin dari segi kematangan pendidikan agama lebih matang istrinya mungkin ya, dia perintahkan pada suaminya. Suaminya nanti akan mengarah kepada anak-anaknya begitu. Bisalah, untuk melakukan salah. Ya. Lepas itu wastabir 'alaiha. Ramai orang memahami wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu ketika kamu menyuruh keluarga kamu untuk bersolat. Begitu? Silap. Ayat ini bukan bermakna dan perintahkanlah keluargamu untuk solat dan bersabarlah kamu ketika memerintahkan mereka untuk solat. Mungkin mereka tak mau kot solat itu. Bukan. Ya. Kalau orang faham bahasa Arab, wastabir bukan alaihi, bukan kembali kepada al-amru. Kalau wastabir alaihi, dan bersabarlah kamu dalam perintah itu, maksudnya dan bersabarlah kamu dalam memerintahkan keluarga kamu. Tapi ternyata dia alaiha. So, ha ini kata ganti yang akan menggantikan lafaz salat. Dan bersabarlah kamu ke atas salat itu. Artinya, kalau kita ingin keluarga kita menjadi ahlus salah, kitanya dulu kena menjadi ahli salah. Dan untuk menjadi ahli salah, Allah bukan kata gunakan wasbir alaiha, tapi wastabir alaiha. Wa mal farqu bainas sabri wal istibar? Apa perbezaan antara sabar dengan istibar? Kalau kita tidak memahami ungkapan-ungkapan dalam Quran, kita tidak akan jumpa jawaban. Kenapa Nabi Yaqub alaihi salam terkait dengan kesabaran, Allah menyebut fasabrun jamil, sabar. Sabar itu baik, indah. Tapi kenapa terkait dengan salat ini Allah menggunakan kata wastabir alaiha? Nanti juga kenapa dalam surah lain kita diminta wasabiru? Apa perbezaan antara al-musabarah, al-istibaru,
As-sabru wat-tasabburu. Allah. Ini kalau perempuan pernah ikut kelas saya Hukukul Quran, antara bahagian ciri pengabaian Al-Quran yang keempat adalah mereka tidak menghargai ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran. Kononnya ungkapan itu dianggap sama, asalkan akarnya itu sama, entah disebut sabiru ke, sabrun ke, istibarun ke, yang penting sabarlah. Tidak, perempuan dan tuan-tuan, berbeza sangat. Antara ulama yang sangat intens dalam bab ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sehingga saya merujuk kepada tafsir Muntaqa beliau ya, tentang perbezaan di sini. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Jadi kalau kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat dan kita menghendaki keluarga kita sebagai ahli sholat, Allah mengembalikan perintah itu kepada kita dulu. Wastabir, bukan wasbir, wastabir alaiha, dan bersabarlah kamu di atas salat itu. Apa makna bersabar di atas salat? Dengan menggunakan kata istibar. Oke, saya nak bagi secara mudah dulu supaya boleh mapkan. Ada sabrun, ada tasabburun, ada musabara, ada istibar. Sabrun itu adalah kesabaran yang sudah menjadi akhlak seseorang sehingga mudah untuk dilaksanakan. Maka Nabi Yakub orang yang sudah memiliki ciri khas akhlak yang sempurna, yaitu kesabaran sehingga cukup. Fasabrun jamil, tak payah susah-susah, dan dia terkait dengan dirinya berdepan dengan musibah. Paham di sini? Ya. Kemudian ada kata tasabbur, tasabbara ya tasabbaru tasabburun. Macam ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, ya tahallama ya tahallamu tahalluman. Ada hadis Nabi itu, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Bagaimana cara Anda untuk macam Nabi Yakub, fasabrun jamil, untuk sabar itu menjadi akhlak Anda? Kena dengan menggunakan kata tasabbur, yaitu berusaha untuk belajar sabar. Maka ketika Anda ingin jadi orang penyabar, Allah akan bagi masalah. Boleh tak bersabar? Boleh tak bersabar? Dengan masalah yang kecil-kecil dulu. Masalah kecil-kecil dulu, tak berat. Tasabur dengan masalah kecil-kecil dulu, sampai akhirnya kita menjadi sabrun jamil. Jadi orang yang bersabar secara khuluqiyah, secara akhlak. Oke. Tapi kalau Allah sudah menggunakan kata wastabir dengan tambahan alif dan juga ta, aslinya itu istabara, menjadi istabara karena sad itu dekat dengan huruf ta. Macam laim basat ta menjadi laim basatta, ya, diganti dengan apa? Ta gitu ya. Tak jumpa tak, to dengan tak lebih dekat pada tak ya. Bila ada huruf sin lebih dekat dengan tak, maka to-nya dimasukkan pada huruf tak. Begitulah. Tak apa, tak payah pening lah, ini bahasa. Cuma kalau ada ungkapan wastabir, itu dia lebih tinggi daripada tasabbur, yaitu dia dengan ada tenaga ekstra untuk menjadi orang yang penyabar. Itu kena ada kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya, tasabbur. Dan biasanya akan diberi masalah yang lebih besar-besar lagi, sehingga perlu kuwatus sabr, kekuatan agar dia boleh nanti menjadi sabar. Nah, setiap ada tambahan huruf yang lebih, dia lebih maknanya. Itu dalam konteks bahasa, dalam lughah. Karena itu tak mudah tadabbur kalau kita tidak faham bahasa. Jadi ketambahan huruf si alif ya dengan huruf ta to itu ya, istabara yastabiru istibarun ya. Jadi istibar itu lebih tinggi daripada tasabbur, artinya kita kena ekstra sabar. Lalu ekstra sabar ini kalau dikaitkan dengan salat, maknanya apa? Salatlah bukan setakat salat wajib, tetapi solatlah dengan tambahan solat nawafil, solat-solat tambahan, solat-solat sunnah, solat-solat muakkad. Jadi ternyata tak cukup kita nak jaga solat fardu apabila kita menginginkan zuriat kita itu, anak-anak kita, suami kita itu menjadi ahlus salat. Maka
Tidak ada orang yang bersabar dalam hal sholat, melainkan ketika dia sanggup untuk bangun malam, sholat tahajud, sanggup untuk melebihkan waktu sholat fardu dengan adanya sholat sunnah ba'diyah ataupun qabliyah. Kalau yang dipilih sunnah rawatib dulu, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat ya selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12 solah sunnah rawatib. Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan dibangunkan satu rumah yang indah di atas taman-taman surga. Anda berkhayal sekarang untuk membeli rumah, belum tentu umur Anda panjang. Ya. Saya kadang-kadang menghibur hati saya. Saya ketika umur 40 tahun seperti ini sudah teringin memiliki rumah sendiri. Sudah ada gambaran rumah comel macam mana yang akan dibentuk untuk satu keluarga yang kecil. Sudah teringin. Tapi belajar kepada fakta-fakta seperti keluarga saya yang sudah punya harta, sudah punya tanah, tinggal bangun rumah, tak taunya Allah cabut nyawanya. Ya, pernah saya cerita mungkin kan ya, banyak orang yang mati awal sebelum impian tercapai. Bila tak tercapai, rugilah orang itu, kan nampak rugi. Tapi sebetulnya rugi tidaknya itu bergantung kepada orang itu sendiri. Sudahkah dia siapkan bahan-bahan materialnya untuk bangunan di surga nanti? Apa bahan-bahannya? Salat. Salat sunnah 4 rakaat. Salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, kita anggap sebagai batu untuk rumah kita di surga. Ya, kita bayangkan surga itu macam rumah di dunia dulu lah, batunya. Kita beli batu kan, beli bahannya. 2 rakaat selepasnya, kita anggap itu sebagai simennya. 2 rakaat nanti pada solat maghribnya, isyaknya, subuhnya, kita anggap itu sebagai batanya. Ya, belum lagi infaknya, sedekahnya nanti itu sebagai besinya. Jadi kita siapkan bahan-bahannya. Kita sudah beli tapaknya, tapak keimanan sudah beli. Tinggal bangun dengan keihsanan yang pelbagai. Nak berbuat baik jenis apa? Pintu kebaikan itu luas. Solat itu dianggap khair. Betul tak? Kebaikan. Sedekah pun khair. Ya. Belajar pun khair. Membantu orang pun khair, memberi makan orang pun khair. Banyak kebaikan itu. Pernah tak kita anggap itu sebagai bahan-bahan rumah kita, sehingga ketika Allah tarik kita, kita tak rasa sedih karena Allah akan sediakan. Maka istri Nabi SAW ketika Rasulullah SAW bersabda, wahai istriku, jika engkau jaga 12 rakaat sebagai salat sunnah rawatib ini, maka Allah akan bangunkan rumah untukmu di surga nanti. Ya Allah, apa kata istrinya? Demi Allah, selepas ini aku tak akan pernah tinggalkan lagi salat sunnah rawatib tulah hayati, sepanjang umurku. Pernahkah kita berazam? Faidha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa patut yang kita perlu azamkan? Allah telah menggariskan, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Bahwa perkara yang perlu kita azamkan adalah bersabar ketika kita salat. Kenapa? Banyak masa yang akan kita ambil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bayangkan malam itu kita diminta untuk menghidupkan lebih banyak untuk salat daripada untuk tidur. Apakah itu tak perlu istibar? Perlu istibar. Sudah gitu paginya lagi, belum lagi duhanya, belum lagi rawatibnya, perlu istibar. Dan selalunya orang akan kata begini, iyalah kalau aku sholat, kalau aku banyak ibadah, kalau aku begadang malam untuk tahajud, aku ngantuk, nanti aku mana boleh dapat rezeki? Allah jawab, la nas'aluka rizqa. Sampai engkau abaikan yang namanya salat itu karena nak kejar rizki. Pernahkah aku nak minta rizki kepadamu, kata Allah? Sebaliknya, karena kamu menjaga salat, bersabar atas salat, nahnu narzuquk, aku yang akan bagi kamu rizki.
Bukankah tujuan orang sholat itu adalah untuk menciptakan ketakwaan? Lalu Allah katakan apa di akhir surah ayat ini? Wal aqibatu lit taqwa. Kesudahan yang baik tentu bagi orang yang bertakwa. Makanya banyak orang bertakwa itu dibagi rezeki Allah min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tak sangka, karena dia priority untuk bekerja tidak lebih banyak daripada dia beribadah. Dan kalau ada orang mengatakan seimbangkan duniamu dan akhiratmu, itu betul-betul menyelisihi Al-Quran. Karena apa? Quran tidak pernah mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu sama bahagian. Tidak pernah sama. Kita yang menyamakan bahagian itu. Ya. Kita yang sering menyamakan. Sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77 itu kan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maksudnya apa? Ketika dunia dibagi oleh Allah, jangan lupa dunia itu arahnya untuk ke akhirat. Maka semuanya adalah untuk akhirat. Sampai Nabi mengatakan, ya. Sampai Nabi mengatakan tentang masalah apa? Masalah Al-Quran itu dengan dunia. Dunianya setakat tak lebih daripada sayap nyamuk. Lalu kita nak menyamakan dari mana dalilnya? Al-Quran menyindir kita. Kalla bal tuhibbunal ajila. Mereka lebih cinta dunia. Wa tadharunal akhirah. Dan mereka mengabaikan akhirat. Masya Allah. Jadi saya apabila baca ayat ini ada satu macam, ialah ini persepsi kan tentang masalah rizki kan, saya tenang. Yang tak membuat saya tenang itu apabila saya meninggalkan skala priority untuk secondary. Mencari rizki itu secondary. Perkara yang kedua, yang primary, yang priority itu adalah wa'mur ahlaka bisalati wastabir 'alaiha. Baik. Itu makna istibar. Jadi nak dapatkan istibar itu, dia dimulakan dengan tasabbur, dengan sabar dengan masalah yang kecil-kecil dulu. Contoh, kalau Anda ingin sabar dalam menjalankan sholat, mulakan jaga dulu dengan sholat wajibnya dulu. Itu tasabbur. Nanti lama-lama, sholat wajib itu yang Anda lakukan tepat pada waktunya dengan hati yang ikhlas, itu sudah jadi sabrun, jadi akhlak. Oke? Lalu Anda melangkah untuk lebih makomnya dari setakat tasabbur menjadi istibar, maka Anda diperintahkan oleh Allah di sini untuk menjaga salat sunnahnya. Maka untuk menjaga salat sunnah itu perlu istibar, dan dia bukan terus dibuat, tapi dia ada tahapan. Makanya saya ikut berbagi pengalaman, semoga menjadi ibrah ya bagi penonton. Saya kadang dulu itu heran, bestnya orang ini kan, saya jealous. Cuman dia boleh jaga sholat sunnahnya itu kan, sebelum zuhurnya 4 rakaat, selepas zuhurnya 2 rakaat. Saya sentiasa berdoa pada Allah. Ketika masuk pada ihdinas siratal mustaqim, saya minta agar Allah bagi saya kekuatan atas kehendak saya yang sudah ada. Saya punya kehendak untuk jaga sholat sunnah rawatib itu, tapi masih belum mampu lagi. Sampai terus berdoa itu, sampai Allah bagi saya mengajar seminar Al-Quran, seminar penghayatan salat itu. Dan sampai Allah bagi taufik. Jadi bukan karena kita karena usaha kita, karena doa. Biyadikal khair, bahwa segala kebaikan itu cuma di tangan Allah. Maka saya ketuk setiap kali saya berdoa kepada Allah, walaupun setakat 2 rakaat qiyamul lail, saya buat 2 rakaat itu, saya sentiasa meminta, ya Allah, saya memohon kepada Allah. Sampai saya tak sedar pun, saya berkumpul dengan keluarga saya cakap kepada anak-anak saya, kepada suami saya, mari kita jaga sholat sunnah rawatib seumur hidup kita. Semoga di saat musim pandemik, rezeki semakin berkurang, manusia semakin susah nak membuat rumahnya sebagai angan-angan, mari kita buat rumah kita di surga dengan sholat kita. Tapi saya belum lagi menjumpai kata istibar, melainkan ketika anak saya khatam surah Taha, lalu saya baca wastabir, saya pun ingin tahu apa makna wastabir, sehingga dikatakan wastabir dalam satu sisi, yang lain dalam sisi yang lain wasbir, sisi lain wasabiru. Akhirnya saya membuka tafsir, baru nanti ada musabarah. Dan musabarah itu adalah boleh dirujuk dalam Al-Quran kan ya, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kan kita diminta untuk isbiru, sabar sebagai akhlak kita antara diri kita. Sabar itu terkait dengan diri kita. Tapi kalau
wasabiru itu dalam medan pertelingkahan, pergaduhan, permusuhan. Karena ada ketambahan alif. Sabara, yusabiru, musabaratan. Itu maknanya ketersalingan. Jadi kalau saya berdebat dengan suami saya dan bertelingkah dalam satu pendapat yang tidak kunjung hentinya, maka saya mengatakan, wahai suamiku, jika saya yang benar, semoga Allah memaafkan kamu, dan jika kamu yang benar, semoga Allah memaafkan saya. Itu kata-kata saya untuk anak saya, untuk suami saya. Itu makna musabarah. Paham? Oke. Jadi makna di sini wastabir 'alaiha. Kita diminta untuk bersabar gila dengan kekuatan ekstra karena sudah melibatkan penjagaan pada solat-solat sunnah. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita ahli sholat, kita perintahkan sholat, kita tengok siapa diri kita yang merintahkan itu. Jangan sampai amalnya sama. Iya kan? Jangan sampai amalnya sama. Takkan kita yang memerintah anak kita, ternyata anak kita lebih baik daripada kita. Maka dimulakan daripada kita diminta wastabir. Memang ayat untuk Nabi SAW, tapi setiap apa yang untuk Nabi akan kembali untuk kita. Wastabir 'alaiha. Dari sini saya akhirnya belajar di mana semua kebaikan dari Allah. Saya tak pernah mengatakan baiknya saya itu saya yang berusaha, karena di luar jangkaan saya tak boleh menyangka tentang diri saya siapa pada tahun sekian dengan perbandingan tahun-tahun dulu. Saya tak tahu diri saya siapa pada tahun yang kehadapannya lagi. Wallahu alam, tapi saya lebih takutkan tentang diri saya kehadapan nanti. Mungkin bukan jadi semakin baik, jadi semakin buruk. Seperti sabda Nabi SAW, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'un fayasbiqu 'ala al-kitab fayamalu bi amali ahli nar hatta yadkhulaha. Takut baik awalnya, ujungnya buruk, masuk neraka. Jadi sentiasa dalam permohonan, pergantungan bahwa kesalahan kita itu murni pada Allah. Jadi saya melihat di sini mendidik anak untuk sholat itu memang susah. Karena susahnya itu akan terkait dengan diri kita, sejauh mana kita bersabar dalam menjalankan kesunahan-kesunahan sholat, bahkan kewajiban-kewajiban itu kita tunaikan dengan sesempurna mungkin begitu. Ya, yang dulunya Allahu Akbar, kita ambil wudhu. Lepas itu bukan Allahu Akbar kita ambil wudhu, sebelum 30 menit azan, kita sudah duduk dekat mihrab kita. Kita sudah tilawah Al-Quran, hati kita sudah ada kekhusyuan, sehingga ketika salat itu tidak terkejut macam enjin kereta. Kalau hendak bepergian jauh, maka dia kena start awal supaya tak terkejut ketika dia dibuat untuk jarak jauh. Begitu cara untuk khusyuk dalam salat. Maka kata tilawah di situ, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Sebelum salat ditegakkan, ada masa 30 menit ataupun beberapa masa lamanya untuk memanaskan kita punya kalbu, spirit kita dipanaskan dahulu. Dan ini cabaran parents sebetulnya untuk anaknya itu baik solatnya. Allahu Akbar, saya pun ternyata wastabir 'alaiha itu bukan bersabarlah kamu ketika kamu menasihati anak kamu untuk solat, mungkin dia tidak akan terima. Bukan, bersabarlah kamu untuk solat itu sendiri ketika kamu perintahkan keluarga kamu untuk solat. Masya Allah, Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Yang membuat kita rasa sedih itu kalau anak kita baik, suami kita baik, tapi kita tak baik-baik. Ya mungkin ya 2 rakaat dulu sebelum sampai mampu 11 rakaat qiyamul lail. Mungkin 2 rakaat permulaan tidak mengapa. Mungkin boleh duhanya 2 rakaat dulu sebelum boleh sampai 4 atau 6 rakaat. Mungkin sunnah rawatibnya dulu ya 12 rakaat sebelum dilakukan sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah. Tapi yang jelas istibar itu perlu kita
lakukan dengan memulakan perkara-perkara kecil dulu. Ya, kecil itu artinya tunaikan yang fardu-fardu, jaga sesempurna mungkin, lalu kita naik lagi kepada yang sunnah. Jangan Anda menjaga sunnahnya tapi fardunya ala kadarnya. Contoh, Anda menjaga qiyamul lail tapi subuhnya Anda mengantuk dan tidak semangat, itu silap. Ya, wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepada engkau rizki. Maknanya di sini saya membaca satu buku bagus, ditulis oleh Dr. Amani Ar-Ramadi. Dr. Amani Ar-Ramadi, ya, dia memberi tajuk menanamkan iman kepada anak. Di sini ada 4 poin yang dia tanamkan. Pertama, menanamkan anak agar mencintai Allah. Kedua, menanamkan kepada anak agar dia mencintai Rasulullah. Menanamkan kepada anak agar dia mencintai Islam. Kemudian menanamkan kepada anak itu agar dia mencintai salat. Dan terakhir ditutup yang kelima dengan anak-anak perempuan agar mencintai hijab. Ditulis lumayan ya, saya kata lumayan itu maksudnya begini, huraiannya kalau bagi orang-orang yang ingin tekstual, bukan menganalisis, buku ini bagus karena dia menerapkan kaidah-kaidahnya, step-stepnya, bukan direct step-stepnya. Lepas itu dia berbagi pengalaman tentang masalah anak-anak mereka ketika disentuh dengan pendekatan-pendekatan dia. Oke, jadi macam ada pengalamannya. Jadi dalam buku ini saya mengambil beberapa manfaat. Beliau mengatakan bahwa ketika kita mengajarkan anak sholat, hakikatnya kita sedang menyentuh jiwa anak, bukan menyentuh jasad anak, sehingga susah dan perlu satu pengorbanan dan juga perjuangan. Dan bila saya kaitkan dengan diri saya ungkapan itu, antara pengorbanan itu adalah saya tinggalkan pekerjaan saya. Jadi ada yang bertanya, kenapa Ustazah diam? Bukan Ustazah marah, tak ada. Saya berkorban harus mengiringi anak saya. Ketika dia online, ketika dia sholat, ya, ketika dia hendak tidur, ketika dia tengah perlu discuss dialog, ketika dia perlukan sentuhan penjelasan mana yang kurang-kurang, paginya apa yang perlu diisi, masa petangnya perlu diisi, itu saya memilih bahwa anak saya lah yang bila saleh nanti dia akan menarik saya lebih tinggi kedudukannya jika sama-sama masuk surga. Jadi saya akhirnya pun lebih fokus nanti pada 2 bulan ini kepada usia remaja dalam perbincangan, ya. Karena saya melihat di situ anak-anak ini adalah amanah besar yang Allah berikan kepada kita, dan dia boleh menarik ayahnya, ya, ke neraka sebelum lagi ia dicampakkan Allah ke neraka karena dia meninggalkan salatnya ataupun yang lainnya. Maka sebelum anak itu menyeret Anda sekalian ke neraka karena tak mengajarkan salat, maka ada baiknya, ya, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, ambil fokus, ambil perhatian, curahkan pengorbanan untuk anak-anak itu. Habis nanti makan apa? Diorang. Disinilah Allah memberikan jawaban. Nahnu narzukuk, la nas'aluka, nahnu narzukuk. Jangan sampai skala priority kamu abaikan untuk mengejar skala yang secondary. Ingat, kamu bekerja untuk apa sebetulnya? Aku tak pernah minta pun, kata Allah. Tetapi engkau tak bekerja, tapi lebih priority pada solat, penjagaan solat, ibadah, menjaga anak-anak untuk solat. Itu yang membuat aku bagi kamu rizki. Allah, perasaankah kita? Kalau kita jaga sholat kita jaga hal-hal yang bersifat primary dalam hidup kita, rizki itu datang silih berganti. Wallahi saya bagi tahu. Mungkin ada sekarang yang senyum-senyum. Dulu saya sebagai seorang leader, sebagai seorang businesswoman, saya kerap mencari begini-begini. Tapi bila santai, saya fokus pada akuan, rizki mengalir dari arah mana yang tak disangka-sangka. Betul tak? Itu satu reality sebetulnya. Ada aja orang nak bagi, ada aja dimudahkan rizki, ada aja suami cari kerja mudah dan lain sebagainya, ada aja kemudahan anak-anak sehat dan tak pernah sakit, ada aja rasa senang dan puas ketika anak dibagi nasihat terus dengar walaupun ekonomi terhimpit begitu. Itu semua kan rizki. Nahnu la nas'aluka rizqa.
nahnu narzuquk. Ya, di sini Dr. Amani ya mengatakan, ya, perhatikan baik-baik dan saya baca pernyataannya agar tidak terkeliru. Ya, janganlah, terkait dengan tafsiran ayat ini ya, beliau mengatakan janganlah dakwah ini, yaitu memerintahkan keluarga untuk menjaga sholat, untuk mencintai sholat, ya, terganggu dengan kesibukan untuk mencari nafkah. Perhatikan baik-baik. Janganlah dakwah ini, yaitu dakwah pendidikan untuk anak-anak, untuk keluarga, menjadi terganggu karena kesibukan untuk mencari nafkah. Alasannya, kau makan apa kau orang kalau aku beribadah? Justru usaha kita dalam berdakwah untuk menegakkan salat dan menyembah Allah dijadikan sebagai priority, sebab dialah yang mengurus urusan rizki. Terbukti Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ketika Allah perintahkan manusia untuk menyembah Allah, jangan risau, lepas itu Allah akan bagi rizki. Manusia tidak akan mati sebelum mendapatkan rizkinya. Inilah keyakinan yang mesti kita pegang dan mesti kita sedar. Karenanya jiwa kita mesti tetap tenang, sebab rizkilah sebenarnya yang mengikuti ajal kita. Tidak ada orang mati karena kurang rizki, tapi karena rizki itu sendiri sudah mengikut ajal kita. Matinya kita, berhentilah rizki kita, itu maksudnya. Ya, ingat, rizkilah sebenarnya yang mengikuti perjalanan hidup manusia, dan tidak ubahnya. Rizki itu seperti ajal itu sendiri. Jika dia menghindar, ya, rizki itu pasti akan datang. Tidak seperti apa yang kita gambarkan. Saya pernah katakan berapa tuan-tuan, tidak ada orang mati karena kelaparan. Yang ada pemutusan rizki, di situ ajalnya sudah. Karena itu terbukti dalam kisah-kisah, ada orang matinya kekenyangan, betul? Ada orang matinya dalam keadaan kaya, betul? Rothschild mati dalam keadaan kaya. Raja siapa itu yang lepas pesta-pesta semua, dia makan roti kenyang-kenyang itu, ya, itu pun mati dalam keadaan kenyang, ya, dan harta masih tersimpan banyak. Jadi ketahuilah bahwa perbincangan tentang rezeki itu dia terkait dengan umur saya, dengan umur kita, ya. Kadang-kadang makanan di depan saya, tetapi saya punya makanan, saya beli makanan, tapi tak sempat saya makan, saya sudah mati. Jadi ada kematian itu karena saya tak makan? Tidak. Betul tak? Ada tidak ada makanan, kelaparan, terus mati. Adakah makanan tak ada membuat kita mati? Tidak. Allah jauhkan makanan itu karena memang sudah tak waktunya untuk dimakan. Allah dah stop rizki supaya ajal itu menyusul. Begitu. Oh begitu. Jadi ini tak boleh kita bekerja? Boleh. Maksudnya ada priority, ada secondary. Jadi utamakan dulu. Maka dalam hal ini, susah mungkin kalau buat kelas akan ada iuran, boleh, mungkin akan. Dan tidak ada susahnya Ustaz nak membuat kelas dengan bayaran tertentu. Tapi kenapa Ustaz off-kan? Saya melihat PDPR nih, Allah. Nah, saya nak tanamkan dulu as-salah kepada anak. Sehingga ketika saya melihat anak saya boleh catch up, saya punya seminar untuk orang dewasa itu, saya kata saya kena bagi kepada remaja yang lain. Insya Allah mereka juga akan celik. Karena mereka bukan orang yang tak pandai pun, pandai, cuma mungkin belum sampai. Jadi akhirnya saya terfikir untuk nak konsepkan lebih bagus lagi, dan atas alasan itulah perempuan, sebetulnya Ustazah nak bagi tahu di sini bahwa Ustazah nak mengadakan seminar 2 kali pada hujung minggu Julai ini. Julai ini ada 4 minggu ya. Minggu pertama ini saya off, esok lusa saya off, tak ada kelas apa-apa. Minggu depannya lagi saya akan ada seminar tentang apa makna aku seorang wanita, ya, perbincangan tentang wanita terkait dengan masalah rumah tangga dan juga faktor ekonomi dan himpitan tekanan itu ya, itu berlaku karena masing-masing susah dalam memahami tanggung jawab dalam rumah tangga. Saya buat minggu yang kedua ya, apa makna aku seorang wanita menurut Al-Quran, dan minggu yang ketiga saya buat tentang seminar hukukul Quran untuk remaja,
saya akan konsepkan, saya tak guna konten yang sebiji sama dengan orang dewasa, tapi saya akan bagi secara slow pemahaman itu selama 6 jam ya. 6 jam artinya 2 hari, 3 jam ya, 1 jam setengah break seperti kelas PDBR lah. Break 30 menit, masuk lagi 1 jam setengah. Saya nak bagi apa yang patut mereka lakukan terkait dengan Al-Quran itu, karena saya melihat anak-anak tidak solat atau solat terpaksa. Anak-anak baca Quran setakat huruf-hurufnya bukan karena mereka anak yang buruk, mungkin karena belum ada sentuhan kefahaman ya. Jika anak itu jasadnya mudah digerakkan, belum tentu jiwanya mudah digerakkan, karena itu jiwa hanya digerakkan melalui pemahaman. Lalu apa jenis pemahaman yang sudah kita suntik kepada anak-anak kita ya? Kenapa Ustazah memilih untuk menyampaikan? Bukannya parent-parent yang berhak menyampaikan. Ada satu psikologi dalam diri anak-anak bahwa dia lebih percaya, lebih confident dengan orang lain yang menyampaikan ya. Jadi mungkin nanti ketika saya menyampaikan seminar itu, seminar Hukukul Quran ya, Hukukul Quran untuk teenager, mungkin saya minta parents kena berkorban, karena Quran ini akan terkait dengan solat, karena Quran yang akan dibaca oleh anak. Jadi mungkin parent kena berkorban untuk meluangkan masa pada hari Sabtu Ahad itu untuk mengiringi, mengawani, karena pendidikan itu adalah at-ta'ayush. Dia akan ada unsur kebersamaan. Dia tak boleh ditinggalkan tahu anak itu. Okey, awak belajar baik-baik loh ya. Di mana Allah, muraqabah Allah, tak boleh tinggalkan. Dia kena dikawani. Itu namanya sistem pendidikan, tarbiyah. Kena ada at-ta'ayush, kebersamaan, hidup dalam keadaan face to face ya, kebersamaan, bukan ditinggal, dikasih pekerjaan dan tugasan. Itu pengajaran. Mungkin boleh ditinggalkan, tapi pengajaran dengan pendidikan berbeza. Lebih tinggi pendidikan. Dia ada unsur sentuhan jiwa. Kita nak gerakkan seekor kuda itu untuk minum dengan relanya air sungai, begitu. Ya, kita nak anak kita tu solat dengan penuh kesedaran diri, maksudnya begitu. Jadi perempuan kena ikut kawani anak itu. Dan mungkin selama sesi Ustazah akan buat soalan ya untuk merespon. Siapa yang boleh menjawab, mungkin di situ akan Ustazah bagi hadiah ya, untuk memberi semangat agar dia fokus dalam mendengar. Setidaknya sedikit pun kalau ada masuk, insyaAllah satu ketika dia ada masalah, dia akan kembali pada ilmu dia. Yang penting kita bagi pemahaman dulu. Okey, minggu yang keempat Ustazah baru memberikan tentang makna solat ya, solat itu apa. Jadi Ustazah pun sudah rumuskan ya, 2 hari, Sabtu Ahad ya, Sabtu sebelah pagi ya, pukul 8 tu sampai pukul saya mulakan pukul 7.30 lah. 7.30 itu sampai pukul 11 ya, rehatnya setengah jam. Saya ambil 3 jam dalam setiap pagi itu supaya saya boleh masukkan 1 jam penjelasan tentang apa makna solat, 1 jam lagi apa makna khusyuk, 1 jam lagi makna Al-Fatihah. Esoknya lagi 3 jam, 1 jam bincang tentang pergerakan solat, 1 jam bincang tentang zikir dan makna doa dalam solat, 1 jam lagi tentang masalah hubungan solat dengan bersosial. Jadi saya cuba memasukkan sedikit-sedikit lah, walaupun tidak sangat detail seperti perempuan dapatkan, tapi nak perlahan supaya anak ini boleh faham lah. Tapi alhamdulillah saya sudah cuba tes untuk anak saya dulu. Saya bagi video saya punya penghayatan solat dan dia buat nota dan saya suruh present, dan saya berdialog dengan jiwa dia, bagaimana solat kamu selama ini. Bila dia dengar perkara itu, dia pun dengan jujur menjawab situasi jiwanya macam mana ketika dia solat. Dan saya tanya, boleh faham? Dia kata alhamdulillah faham dan senang dan mudah difahami pernyataan Umi dalam solat itu. Jadi saya semakin rasa percaya bahawa anak-anak ni bukan kita kata tak pandai, dia belum mendapatkan kefahaman saja daripada kita, kerana daripada lahir kita dah suruh ngaji, daripada lahir dah kita suruh untuk solat, begitu kan. Jadi tak sempat untuk kita sentuh jiwanya melalui kefahaman apa makna solat dalam hidupku, apa makna Al-Quran dalam hidupku, sehingga saya perlu adakan ini untuk remaja mendekati masa puber. Karena itu Jundub bin Abdullah, ketika saya buka satu karya yang ditulis oleh siapa itu namanya,
seorang penulis terkenal lah, bagus buku itu. Bagaimana Al-Munjid ya, Al-Munajjid ke Munjid? Al-Munajjid ya, Syekh Al-Munajjid, beliau mengatakan dalam kaidah Nabi berinteraksi dengan anak-anak itu, salah seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah mengatakan bahwa ajarkan kepada anakmu itu tentang iman ya, sebelum dia belajar tentang Al-Quran ketika anak itu hendak masuki fasa puber. Maknanya kita diminta untuk kukuhkan keimanan itu melalui diskus. Kenapa saya percaya Quran? Saya beriman tak dengan Al-Quran. Itu yang saya ingin tekankan dahulu melalui hukukul Quran. Jadi sebelum anak itu membaca Quran, nak memahami Quran, kita tekankan dulu hak pertama Quran mengenai tasdiq itu. Kalau anak sekarang lagi senang, sebab dia sangat tertuju dengan sains ya. Jadi mungkin saya akan ambil contoh banyak tentang sains, sampel-sampel sains itu. Jadi mungkin agak membantu sedikit ya. Saya harapkan kalau banyak, alhamdulillah, ada ruang kosong dalam hati anak itu terisi yang selama ini dalam satu pergolakan, pertanyaan dan kebimbangan. Kemudian selama bulan Agustus nanti saya juga akan masukkan kelas bersiri setiap hari pukul 7 pagi sampai pukul 8, yaitu kelas memahami juz ammah. Karena saya tahu anak-anak sudah remaja ini dalam sekolahnya sudah hafal juz ammah, tapi belum tentu paham juz ammah. Jadi perempuan kalau yang teringin ikut seminar itu, kawani saja anak ini daftarkan itu. Kawani, tengok dan dengan bersama. Mungkin lebih senang karena ustazah tidak akan menggunakan pendekatan yang super cepat macam hari itu 2 hari 6 jam ya. Kita akan buat 30 jam ya, bulan Agustus insyaallah, karena kita melihat bulan Agustus masih dalam kawalan, dalam PKP, dalam PDPR lah kot. Jadi bulan 9 kita baca itu, dalam status tu katanya baru mula dibuka sekolah. Allah alam, kita tak tahu tentang masalah COVID hari ini. Jadi kita ambil peluang. Jadi bulan 8 tu saya ambil fokus untuk remaja, bagaimana mereka cuba memahami himpunan juz ammah, dan di situ saya boleh cuba memasukkan sedikit tentang kemukjizatan Al-Quran, karena 1 jam itu kan panjang untuk satu surah itu kan. Jadi surah juz ammah itu banyak membincangkan tentang fenomena alam. Jadi mungkin di sinilah saya coba mengisi fuad hati anak itu supaya yakin dengan kebenaran Al-Quran, sehingga mereka membaca bukan setakat membaca, tapi berusaha untuk mengorek, mendalami apa makna Al-Quran di sebalik ayat-ayat yang dibacanya itu. Jadi itu program yang saya susun untuk remaja dalam 2 bulan ini. Jadi saya minta maaf ya puan-puan dan tuan-tuan, kalau untuk dewasa saya skip dulu, saya hold dulu. Mungkin hari Jumat itulah yang saya pilih hadis Nabi. Nanti lepas habisnya qasas Quran itu, saya akan bincang beberapa hadis yang boleh menyuntikkan satu semangat kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan, dalam buku Dr. Amani ini 5 poin yang beliau bincang tentang masalah penanaman iman kepada Allah dengan perkenalkan siapakah Allah, supaya anak mencintai Allah, kemudian iman kepada Rasulullah, kepada Islam, dan seterusnya. Kemudian nanti insya Allah yang namanya bedah buku, ustazah akan tetap adakan bedah buku. Di sini yang pernah saya janjikan, buku ini alhamdulillah sudah ada stok banyak. Jadi dalam buku ini ditawarkan sebanyak 20 sudut pandang para sahabat dalam mendidik anak-anak mereka agar anak-anak mereka dekat dengan Rasulullah SAW ya. Insya Allah buku ini akan saya bedah insya Allah, dan untuk sebagai follow up atas kita punya perbincangan hari ini tentang masalah anak-anak itu, apa sebetulnya sisi-sisi yang dipandang penting dan perlu sangat di mata sahabat, dan kita tak seberapa mementingkannya begitu, tapi menjadi sorotan luar biasa di mata para sahabat ya. Jadi Syekh bin Saleh ya, Saleh bin Huwaidi Al-Husain, beliau menulis sebanyak 20 sisi yang perlu untuk diambil kira para orang tua, ibu bapa dalam mendidik anak agar anak-anak itu tak lebih kurangnya seperti sahabat yang hidup di abad baru. Begitu. Okey, puan-puan dan tuan-tuan, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan sebagai satu informasi, okey, sebagai satu informasi puan-puan dan tuan-tuan, pendrive Aksam dan juga Amsal telah pun
selesai dirilis dan boleh terus bagi sini. Okey. Boleh terus berhubung dengan nombor 016 5412 523 ya. Pendrive Aksam Amsal. Pendrive ini hanya dijual satu set sebab dia kelas yang memang berhubungan, saling menyentuh satu sama lain. Nanti bila bila dapat yang satu, rupanya ada top up satu lain lagi, jadi mungkin lebih bagus lah ya dibeli secara set saja, iaitu menjelaskan tentang ini yang saya beritahu, menjelaskan tentang masalah ayat-ayat saintifik dalam bentuk sumpahan yang boleh mengisi ruang hati anak-anak kita untuk kagum dengan Tuhannya satu, dan akhirnya dia mau menegakkan salat dengan penuh pengaguman. Dan pendrive Amsal lebih banyak melihat kepada fenomena alam juga, tapi untuk menentukan siapa stand kita di hadapan perumpamaan itu. Jadi cukup bagus dua-dua ini, dan saya pun tengah mengulang kaji sebab dua ini menjadi silabus untuk anak saya ketika saya melihat ada satu keperluan untuk menanamkan iman dalam hati mereka. Okey, itu saja puan-puan dan tuan-tuan terkait dengan pengisian Ustazah hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dan semoga dapat menyuntik jiwa kita untuk menjadi manusia yang punya azam dan tekad kuat ya dalam menjadikan ahli keluarga itu sebagai ahlus salah, menjadi orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan rumah yang indah di syurga nanti. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Alhamdulillah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.